Kebogan merupakan salah satu wujud persembahan sakral masyarakat Inubali yang berbentuk susunan aneka buah-buahan, jajanan tradisional dan hasil bumi yang ditata menjulang tinggi di atas dunia. Kebogan melambangkan ungkapan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas limpahan rezeki dan keharmonisan alam semesta. Selain bernilai religius, Kebogan juga mencerminkan keindahan estetika, ketekunan, serta kreativitas perempuan Bali dalam menjaga tradisi leluhur. Dalam pelaksanaannya, Kebogan sering diarak dengan anggun oleh para wanita saat upacara keagamaan di pura, menjadi simbol keseimbangan antara seni, spiritualitas, dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Nama dan Kebogan dari Kecamatan Belah Batu diiringi oleh gamelan Gong Solo yang merupakan salah satu barongan gamelan khas Bali yang memiliki nuansa lembut, magis, dan penuh kedalaman rasa. Berbeda dengan gamelan Gong Kebir yang dinamis dan keras, Gong Suling didominasi oleh suara suling yang berpadu harmonis dengan instrumen gamelan sederhana, menciptakan suara hening, sakral, dan menunjukkan hadirin yang berbahagia dilanjutkan, yaitu barisan Sekekidung yang merupakan kelompok seni tradisional yang berperan dalam melantunkan film-film suci sebagai bagian dari pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Bali. Kidung yang dibawakan dari pujian, doa, serta acara moral dan spiritual yang bersumber dari sastra keagamaan Hindu Bali. Sekekidung tidak hanya berfungsi sebagai pengiring upacara, tapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai religius, etika, dan kearifan lokal. Diiringi oleh Malagayur Semaredani, merupakan perpaduan dinamis antara semangat heroik gamelan Malagayur dengan nuansa lembut. Di tengah suasana alam yang tenang dan asri, Pesraman hadir sebagai wasa kedamaian jiwa, dikelilingi pepohonan hijau yang rindang serta lantunan suara alam yang menyejukkan setiap sudut Pesraman, memancarkan keindahan yang sederhana namun penuh makna. Keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta terasa begitu nyata di tempat ini. Senyum tulus, sikap saling menghormati, serta kebersamaan yang hangat menjadi bagian dari keindahan yang tak terpisahkan. Pesraman bukan sekedar tempat belajar, melainkan ruang untuk menemukan jati diri, memperdalam spiritualitas, dan merasakan kedamaian sejati.
Para hadirin yang berbahagia, melintas di hadapan hadirin sekalian, barisan Jegek Bagus yang merupakan generasi muda di Bali yang bertujuan untuk menumbuhkan peran aktif pemuda-pemudi dalam pelestarian budaya, pariwisata, dan nilai-nilai kearifan lokal. Jegek melambangkan sosok perempuan Bali yang anggun, cerdas, dan berbudaya. Sedangkan Bagus mencerminkan pemuda Bali yang berwibawa, berpengetahuan, dan berkepribadian luhur. Lebih dari sekedar penampilan, Jegek Bagus dituntut oleh memiliki wawasan budaya, etika, kemampuan komunikasi, serta kepedulian sosial. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda yang mampu menjadi teladan dan garda daerah yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan Bali. Berhias khas Bali ada Payas Satu, Payas Mati, Payas Modi Bekasi, dan Payas Ali. Sebuah padukuhan yang penuh wibawa, hiduplah seorang gadis cantik bernama Lohayu Sekali. Parasnya sebagai bunga yang sedang mekar, tutur katanya lembut dan pikirannya tajam. Kecantikan dan kebijaksanaannya tersiar hingga ke berbagai penjuru, membuat banyak pemuda datang untuk meminangnya. Hari demi hari, para calon suami berdatangan dengan membawa kelebihan masing-masing. Ada yang tampan dan gagah, ada yang kaya raya, ada pula yang pandai bersastra dan berbicara manis. Mereka datang dengan harapan dapat merebut hati Lohayu Sekali. Namun di balik senyumnya yang anggun, Lohayu Sekali menyimpan pertimbangan yang dalam. Baginya, memilih pasangan hidup bukanlah perkara rupa, harta, atau kepandaian semata. Ia mencari sosok yang mampu memahami jiwa, menghargai nilai kehidupan, dan berjalan seiring dalam suka maupun duka. Nimitan yang sampun sida anu yang kene mari wonten ning Bali nimitan yan lumihan ayu katon pasiro kakrian nomad kudahu ramanile anu yang kene antian sida kelawan sila ayu sekali. Dia jadi mitanian kaya bangki. Saksa dia. Dia sampun ikut belum membusti dulusan. Rumah sebangga. Kitian belum membusti wen.
Nayang Kikian. Gajah Mada dari Majapahit. Duduk bersila di balai bangsa, menanggalkan sejenak keagungan jabatan. Percakapan pun mengalir hangat, tidak sekedar antara seorang patih dan rakyatnya, melainkan antara dua insan yang saling menghormati. Dia datang bukan hanya membawa pesan, tetapi juga ingin mendengar, memahami, dan menjalin hubungan yang lebih. Suasana sore itu terasa begitu damai. Suara burung yang kembali ke sarang berpadu dengan percakapan penuh makna. Dalam pertemuan sederhana itu tergambar bahwa kebesaran sejati tidak hanya terletak pada kekuasaan, tetapi juga pada kerenahan hati untuk mendekat dan menyatu dengan sesama. Sira krianu made wargi tumari tanding sarirani lilihan rikuhananing jagat bali kaya mangke kedau kramani kelawan sira yayu sekali. Sakanikan sekilo rakrian madu kelawan silo ayu sekali. Lo ayu sekali ini menoleh, matanya bertemu dengan sorot mata Gajah Mada yang penuh ketulusan. Tidak ada lagi jarak antara patih besar dan seorang wanita desa. Yang ada hanyalah dua hati yang saling mencoba memahami. Bersih yang tidak mau. Tuannya berdiri dalam hubungan yang penuh makna. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata-kata yang menyesal, hanya perasaan yang tumbuh dengan jujur dan sederhana. Uduh, adi ayu sekali di demo. Rasanya semua gelo. Nyarangan di dewa kan ini mapan. Belilah karma tulak. Kamu kewilwo kita Majapahit. Ia narasang sayang beli ini. Kalawan ini dewa sing kemari. Kewala kenyati. Mapan beli subur masa. Aur kerasman beli di kalawan ini dewa supo. Supo ini dewa bobot. Man pesan bobot. Ini ada merupa bobot bicang beli kalawan yang adik yen awang yen suboi cening mas apa ngicening elek nakon yang ngerolamu yen makos sujate nani merupako raosan jo angun bukti pangidang beli kalawan yang cening ketemu uri kasih kuwani Nawak-nawak Gusti. Yena sampuni kekadi. Os pelungguh Gusti durus sampun muali memargi. Mutulak mereka ke Majapahit Pangyang. Ditiang jaga ngemaan bobot nekadi mangki. Wah, yang mangkana enak. Mamuit biaya tegi sila rakri yang mada. Kemudian, mari mentanding wilwan tinggal. Nemaras. Langkah perlahan, dia mulai meninggalkan asrama. Setiap langkah terasa berat, bukan karena keraguan, melainkan karena ikatan batin yang telah terjalin. Dia tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang, penuh tanggung jawab dan pengabdian.
Suasana terasa menyedihkan, api kelima benar lemah, seakan menjadi saksi datangnya kehidupan baru. Tubuh datang memimpin doa dengan penuh penghayatan, memohon restu kepada Sang Widi agar kelahiran ini membawa berkah dan keselamatan. Kalau kemudian Hans pertama pun memecah kesunyian malam. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia, membawa cahaya harapan dan kebahagiaan yang tak terlukis. Dialah Jamal, karena darinya ada seorang yang belum diharapkan mewarisi keberanian, kekuatan dan kebijaksanaan ayahnya. Ibu, nawak kitiang matur yang pelukuk ibu. Kitiang sampun ngedon, sampun yang bawa singa manusia. Ibu Roni pun ngelah rama. Ikedes, maka sami punika kitiang metaken dengan ibu. Sapu sirau maka sejati ini. Raman kitiang, ayah kitiang, durus. Wacana ibu. Udah. Jadi, jamu ini. Sing nyebelih, jadi dewa metakon buka gitu, pada peteknya. Maka sujati ini, aja di dewa ini sing gak delek. Pinaka patut amang bumi ada di itu di Mojopahit. Kan anak ini jening nenek. Ada paican aja di dewa merupa bobot oleng nih. Kalau ngenampiang marah begini dewa, ya dewa ya kelakar ngolaki aja di dewa ini di tanah. Ini, di Bagong. Ya nasampun itu kadi pawacanan ibu bang ya. Titiang jago berkilar, nilaran jaga tali ini ngungsi mereka juga jogreng tanah jauh ini. Yang begitu dabang jadi dulu. Mami ramai resi leki jamu, ya tentu buyuk. Mari wanita ini jauh wetan ojo baik. Dengan restu dari ibunya dan doa dari Duku Kadang, Jamong memulai langkah. Ia meninggalkan asrama yang selama ini mencari tempatnya belajar dan tumbuh. Jalan yang dilaluinya tidaklah mudah, melewati hutan, sungai, lautan, dan mata air di sana yang menguji ketemuan aktif. Namun setiap langkahnya dipenuhi keyakinan bahwa di ujung perjalanan ia akan menemukan jawaban dari pencarian. Di sepanjang perjalanan Jamong tidak hanya mencari ayah, tetapi juga menemukan jati diri. Ia belajar tentang arti perjuangan, kesabaran, dan keberanian menghadapi dunia. Yang kedua, tiap tantangan ia lalui seakan membentuk diri menjadi pribadi yang semakin kuat. Jamong tumbuh sebagai anak yang lincah, cerdik, dan sedikit nakal. Sejak kecil, Jamong dikenal sebagai anak yang setia. Kenakalan Jamong bukan semata karena ingin membuat onar,
Di balik tingkahnya tersimpan keberanian dan jiwa petualang yang besar. Di balik kenakalannya tersimpan kerinduan akan sosok ayah yang jarang ia temui. Seorang tokoh besar yang lebih sering berada di medan pengabdian daripada di sisi. Jamong perlahan membentuk dirinya dari setiap teguran ia belajar, dari setiap petualangan ia tunggu. Pasti jalannya masing-masing penuh keberanian dan ketegasan yang diwarisi dari ayah. Mulai nampak tersembunyi di balik sunyi seorang anak yang tak akan menentukan takdirnya sendiri. Roker anu madu kumijil kayu mangkil lihat wong lari anu ing kene arabat atu karpus ieu. Wong lari kitu bersama. Weh. Dadi bani cai celamang-celamang yen makus. Aduh. Gusti ampura. Magede saya magede. Sorry. Magede. Inggih kita ngelusur papami. Hai. Koton kramani rakiri madu. Limihat obat boleh anu rusumi panir. Jening putra naji ni dewa. Benar. Bobot boleh ngaji aning icen biangi dewa ni. I dewa ngawawa kadi mangkil. Sot maku ane gani aji lakar mayuh angani dewa pangsing yai dewa nguru gado papo malo nendu ado desarirani dewa ni. Balik warau. Enak. Amit akan ikanang. Kirto pesuda malah. Ketekani. Amayuh keramani resi roki jamo. Jening. Kijamo. Dewa. Nenek. Aji. Mayuh kidewa. Abang nyedang suci nirmalau meriwantaning sariro. Mapan subuh sida untuk aji ke dewa nyapo so di dewa madan kijamo ni bebet boleh ngenamo dasar ani jadi i dewa madan ki Arya bebet mangkanya sak saja imitanian sira rakri anu madha nyihnakan Sultanira kayu mangki. Anu ini berwan penting. Jagat maju baik. Kena. Bebarong kelawan sirayaya kenana. Terus aja terus. Mai. Sering mai. Sirorang kriana mata luar mujuk. Mari wentaning umuan sira. Samangkan dia. Kekakuan cari tahu. Cepat oleh datang sisa.
Suasana sore itu terasa begitu damai. Suara burung yang kembali ke sarang berpadu dengan percakapan penuh makna. Dalam pertemuan sederhana itu tergambar